Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Frin Sapela. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan materi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan juga ada sistem ekonomi campuran. Yuk kita langsung saja pembahasan materinya. Let's go! Sebelum kita masuk ke penjelasan dari 4 sistem ekonomi, kita harus tahu dulu nih, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah perpaduan dari cara-cara atau aturan-aturan yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Maka dari itu, ciri-cirinya adalah dari teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Kemudian hanya sedikit menggunakan modal. Dari sistem ekonomi tradisional juga dilakukan secara barter dan mereka belum mengenal yang namanya pembagian kerja. Maka dari itu, kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah mendorong hubungan kerja sama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Pun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama, lebih rentan karena tergantung pada kondisi alam. Kemudian standar hidup masyarakat juga relatif rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi komando, sistem ini bersifat terpusat atau peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta itu sangat kecil. Ciri-ciri dari sistem komando itu sendiri adalah yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Adapun kekuatan dari sistem ekonomi ini adalah yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Kelemahan dari sistem ekonomi komando ini teman-teman, yaitu yang pertama, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Nah, adapun kekuatan dari sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Dari kelebihan tersebut ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kemudian yang kedua, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat sama dengan sistem ekonomi komando. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi campuran merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan dari pemerintah. Adapun kebaikan dari sistem ekonomi ini, yaitu yang pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi. Dari kebaikan tersebut ada juga keburukannya, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Teman-teman, itu dia penjelasan singkat dari saya terkait dengan materi sistem ekonomi. Kira-kira Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang mana ya? Silakan dari masing-masing teman-teman untuk menjawabnya. Maka dari itu saya izin pamit undur diri. Semoga materi yang saya jelaskan tadi mudah dipahami ya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa.